don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love. 브로커들을 정말 뭐랄까요, 헷갈리게 할 수 있습니다. 순간적으로 타고 들잖아요. 공간을 만들어야죠, 저렇게. Dalam musim 2024 hingga 2025, Megawati berhasil beradaptasi dengan baik di tim yang telah ia bela sejak musim sebelumnya. Meskipun beberapa pemain baru, seperti Vanja Bukilic, bergabung, Megawati merasa tidak kesulitan untuk menyesuaikan diri. Mungkin sama aja sih karena aku ada di tim yang sama, tempat yang sama, jadi merasa sama aja, ya ujarnya dalam sebuah wawancara di kanal YouTube of the TV, yang dirilis pada Rabu, 23 Oktober 2024. Ia juga menambahkan bahwa ia adalah tipe pemain yang mudah bergaul, sehingga tidak mengalami masalah dengan kehadiran pemain baru. Musim debut Megawati bersama Red Sparks di tahun 2023 hingga 2024 sangat mengesankan. Pevoli asal Jember ini berhasil menembus daftar 10 besar top skor Liga Voli Putri Korea Selatan. Keberadaannya langsung memberi dampak positif bagi Red Sparks, yang berhasil mencapai babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir. Mereka mengakhiri musim tersebut di peringkat ketiga, sebuah pencapaian yang sangat membanggakan bagi tim asuhan Ko Hae-jin. Pelatih tersebut kemudian menetapkan target lebih tinggi untuk musim berikutnya, berharap bisa bersaing dalam perebutan gelar juara di Liga Voli Putri Korea 2024 hingga 2025. Pada musim kedua bersama Red Sparks, Megawati kembali tampil gemilang. Tim ini mengawali musim dengan kemenangan telak 3-0 atas GS Chalters. Dalam pertandingan tersebut, Megawati menjadi bintang dengan mencetak 16 poin, sementara persentase serangannya mencapai 80%, angka yang luar biasa dalam dunia voli profesional. Red Sparks dijadwalkan melakoni laga kedua melawan Gwangju IP Persavings Bank pada Jumat, 25 Oktober 2024, dan harapan besar ada pada Megawati untuk kembali membawa timnya meraih kemenangan. Namun, meski prestasinya cemerlang, Megawati mengisyaratkan bahwa musim ini bisa menjadi yang terakhir baginya bersama Red Sparks. Dalam wawancara yang sama, ia menyatakan niatnya untuk menutup perjalanannya dengan kenangan manis. Mungkin ini jadi musim terakhirku di Red Sparks, jadi ingin kasih 1 bintang, ungkap atlet voli asal Jember berjuluk Megatron tersebut. Megawati menegaskan bahwa ia ingin terus bermain voli dengan hati senang, tetapi juga berharap bisa mengakhiri karirnya di Red Sparks dengan kemenangan. Prestasi Megawati selama musim debutnya tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga memberikan dampak signifikan bagi tim. Berkat kontribusinya, Red Sparks berhasil keluar dari keterpurukan beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu tim yang diperhitungkan dalam Liga Voli Putri Korea Selatan. Dengan statusnya sebagai top skor, Megawati menjadi inspirasi bagi para penggemar voli di Indonesia, membuktikan bahwa atlet Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Kini, dengan musim 2024 hingga 2025 sedang berlangsung, Megawati tetap fokus memberikan yang terbaik untuk Red Sparks. Megawati Hangestri, salah satu bintang voli putri Indonesia, telah menunjukkan performa luar biasa selama 2 musim terakhir bersama Red Sparks di Liga Voli Putri Korea Selatan. Meski musim ini tampak berjalan dengan lancar, Megawati mengisyaratkan bahwa ia mungkin akan hengkang dari Red Sparks setelah musim ini berakhir. Pertandingan antara Expressway Highpass versus IP Persavings Bank di putaran pertama V-League 2024-25 telah selesai digelar pada Selasa, 22 Oktober 2024, sore WIB kemarin. Hasilnya cukup mengejutkan lantaran IP Pers yang tak diunggulkan malah mampu meraih kemenangan di kandang Expressway Highpass. Tim tamu berhasil meraih kemenangan lewat straight set dari Highpass dengan skor 3-0 di Gimcheon Gymnasium, Korea Selatan. Kemenangan ini bisa dibilang cukup mengejutkan lantaran IP Pers tak difavoritkan meraih kemenangan. Bagaimana tidak, tim asuhan Chang Soyeon itu sebelumnya meraih hasil buruk pada 2 musim sebelumnya. Mereka juga sering dibantai oleh para lawannya di ajang voli bergengsi ini. Barbara Dapik selaku IP Pers dan Park Jeng-ah menjadi pencetak angka terbanyak yakni sama-sama mengemas 14 poin. Lalu ada Yu Zhang dan Lee Han Bei menyumbang sebanyak 12 poin. Sementara dari kubu Highpass ada Merlin Nikolova yang meraih 12 poin, angka paling banyak di antara rekan-rekannya. Selanjutnya disusul oleh Kang Sophie yang meraih 10 poin. Hasil ini pun mengecewakan karena ia merupakan pemain dengan gaji tertinggi di V-League musim ini yakni 9,3 miliar rupiah. Kekalahan serta catatan buruk pemain Expressway Highpass pun tentunya membuat para penggemarnya merasa amat kecewa karena timnya tumbang memalukan di kandang sendiri. Bahkan para penggemar sampai ramai-ramai memberikan protes dan kritik pedas di unggahan terbaru Instagram Highpass. Bahkan mereka sampai mengajukan protes dan meminta Vanja Bukilic, mantan pemain Highpass yang kini bergabung dengan Red Sparks agar bisa kembali. Tak hanya itu, para penggemar juga memberikan kritik kepada Kang Sophie, yang menjadi pemain termahal di liga namun nyatanya tak mampu tampil maksimal di laga perdana.
Sementara itu, Vanja Bukilic mampu tampil gemilang bersama Red Sparks pada laga perdana putaran pertama V-League. Bahkan Vanja Bukilic didapuk sebagai pemain terbaik atau MVP dalam pertandingan melawan GS Caltes pada Minggu, 20 Oktober 2024, siang waktu Indonesia Barat. Penggemar meminta Vanja Bukilic yang kini menjadi sahabat sekaligus rekan duet Megawati Hangestri di Red Sparks untuk kembali ke Expressway High Pass di Liga Voli Korea 2024-2025. Red Sparks mengawali musim dengan apik, di mana mereka mampu meraih kemenangan atas GS Caltes di laga perdana putaran pertama V-League 2024-2025 pada Minggu, 20 Oktober 2024, kemarin. Tim tuan rumah tersebut berhasil menang telak dari GS Caltes lewat straight set dengan skor 3-0. Anak-anak asuh Ko Hye-jin tampil gemilang, di mana para pemain Red Force mampu bermain solid dan kompak, termasuk trio MVP yakni Megawati Hangestri, Vanja Bukilic dan Pyo Sung-ju yang mampu menjadi ujung tombak bagi tuan rumah. Vanja Bukilic sendiri didapuk sebagai MVP dan mengemas 15 poin, sedangkan Pyo Sung-ju mengantongi 10 poin. Sedangkan Megawati Hangestri berhasil menjadi top skor untuk Red Sparks usai meraih 16 poin, ia juga dinobatkan sebagai player of the game oleh tim. Pemain berjuluk Megatron itu pun kemudian memberikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah mendukungnya. Selain itu Megawati juga mengatakan bahwa dirinya cukup gugup saat tampil di laga perdana, namun ia bertekad tampil lebih baik lagi. Pastinya, alhamdulillah pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jekata Mega, kepada Off The TV. Terus makasih juga untuk mamahku, keluargaku di rumah, buat pelatih, semua staf, kamu. Terima kasih juga ke teman-teman, semuanya kompak, ya tambahnya. Ya mungkin sedikit gugup itu pasti karena kita pertandingan pertama, tapi gak apa-apa namanya juga pertandingan pertama. Nanti pertandingan berikutnya kita lebih baik lagi, jelasnya. Sementara itu, kemenangan perdana membuat Red Sparks kini menduduki puncak klasemen sementara V-League 2024-2025, lalu disusul oleh I-Peppers dan Pink Speeders yang sama-sama mengemas 3 poin. Megawati Hangestri dan Red Sparks akan kembali unjuk gigi melawan I-Peppers di laga kedua Liga Voli Korea pada Jumat, 25 Oktober 2024. Megawati Hangestri mengungkapkan perasaannya usai menjadi top skor usai Red Sparks bantai GS Caltes di Liga Voli Korea atau V-League 2024-2025. Red Sparks membuka kompetisi Liga Voli Korea Selatan dengan kemenangan 3-0 atas GS Caltes, Minggu, 20 Oktober 2024. Cha Sang-hyun yang kini tak melatih tim apapun di V-League 2024-2025 melihat Red Sparks menjadi tim yang lebih siap untuk meraih juara dibandingkan tim lainnya. Bahkan meski Red Sparks mengalahkan mantan anak asuhnya, Cha Sang-hyun justru menjagokan Red Sparks untuk jadi juara musim ini. Apa yang sebenarnya saya katakan, para pemain Red Sparks saat ini menjadi tim yang sangat hebat dan dalam kondisi terbaik mereka. Jikata Cha Sang-hyun dikutip dari kanal YouTube SBS Sports, Selasa, 22 Oktober 2024. Cha Sang-hyun menyebut Park Eun-jin CS dalam kondisi yang percaya diri dan bahkan Ko Hye-jin mampu menyelesaikan persoalan Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic dengan posisi keduanya yang sama-sama sebagai opposite hitter. Pelatih Ko Hye-jin dan para pemain sangat percaya diri. Anda bisa benar-benar melihat ambisi mereka di dalam stadion, jikata Cha Sang-hyun. Sementara itu, Cha Sang-hyun menyinggung Megawati Hangestri yang kembali membela Red Sparks di musim keduanya di Korea Selatan. Sempat melihat permainan Megawati Hangestri dan Giovanni Milana secara langsung pada musim lalu, kini Cha Sang-hyun menyebut permainan Megawati Hangestri bersama Vanja Bukilic justru lebih matang. Musim lalu pukulan Jia dan Mega itu sangat kuat, tapi kini pukulan 1-2 Bukilic Mega adalah lebih kuat dan bahkan jauh lebih kuat dan lebih tinggi dari sebelumnya. Ini menunjukkan kinerja yang lebih kuat, jikata Cha Sang-hyun. Bahkan Cha Sang-hyun menyebut skema tersebut menjadi milik Mega Bukilic dibandingkan pasangan lain dari tim yang berpartisipasi di V-League. Di antara 7 tim, pasangan ini yang terkuat. Jika saya melatih tim dan menjadi lawan mereka, saya harus berpikir keras untuk bisa mengantisipasinya, jikata Cha Sang-hyun. Cha Sang-hyun pun turut menyinggung Yeom Hee-seon yang lebih matang di musim ini dibandingkan untuk musim sebelumnya. Mantan pelatih GS Caltes, Cha Sang-hyun menyebut Red Sparks memiliki ambisi membara usai Megawati Hangestri membawa kemenangan telak atas mantan timnya di laga perdana V-League. Red Sparks mulus melewati tantangan pertama usai mampu meraih kemenangan dari GS Caltes di laga perdana putaran pertama V-League 2024-2025 pada Minggu, 20 Oktober 2024, siang waktu Indonesia Barat. Pada laga yang berlangsung di Daejeon Chungmu Gymnasium, sang tuan rumah berhasil meraih kemenangan dari GS Caltes dengan skor 3-0. Tim besutan Ko Hye-jin itu memang tampil dominan sejak pertandingan dimulai, di mana mereka mampu membuat frustrasi para pemain lawan. Bahkan pemain andalan seperti Giselle Silva sampai dibuat kesal karena beberapa serangannya mampu diblokir oleh pemain tuan rumah.
Apalagi penampilan trio andalan berjuluk MVP yakni Megawati Hangestri, Vanja Bukilic dan Pyo Sungju yang mampu menunjukkan performa yang luar biasa. Vanja Bukilic yang mengemas 15 poin dinobatkan sebagai MVP, sedangkan Pyo Sungju ada posisi ketiga dengan 10 poin. Sedangkan Megawati Hangestri mampu menjadi pemain yang mencetak angka tertinggi yakni 16 poin, dan dinobatkan sebagai Player of the Game oleh Red Sparks dalam laga tersebut. Penampilan ciamik terutama yang disuguhkan oleh pevoli Indonesia itu pun membuat fans bersuka cita dan terus memberikan dukungan untuk tim kesayangannya. Bahkan Volley-mania dan para penonton sampai menyoraki nama Megawati Hangestri saat pertandingan sedang berlangsung. Momen ini terjadi saat pevoli berjuluk Megatron tersebut tengah melakukan servis. Di belakangnya terdengar suara penonton yang meneriaki namanya, Jmega. Mega, yang membuat isi stadion bergemuruh. Peristiwa tersebut diunggah di sejumlah akun fans base termasuk baik di Instagram maupun YouTube, dan membuat Megawati Hangestri mendapatkan pujian. Sementara itu, Red Sparks tercatat sudah mengemas 3 poin, angka yang sama dengan Pink Speeders pada klasemen sementara V-League 2024-2025. Akan tetapi Pink Speeders berhasil meraih kemenangan dari Hyundai Hillstatte lewat 4 set dengan skor 3-1, sehingga Red Sparks yang berhak ada di posisi pertama. Nantinya tim yang dibela Megawati Hangestri dan kawan-kawan itu akan kembali unjuk gigi melawan I-Papers pada Jumat, 25 Oktober 2024, mendatang. Megawati Hangestri mampu membuat satu stadion bergemuruh menyoraki namanya saat bawa Red Sparks unggul dari GS Chalters di Liga Voli Korea atau V-League 2024-2025. Dalam pertandingan yang digelar di Gimnasium Chungmu, Red Sparks tampil dominan, mengalahkan GS Chalters dengan skor 3-0. Megawati, yang dijuluki Megatron, menunjukkan performa luar biasa, mencetak 16 poin dan menjadi pencetak angka terbanyak bagi tim. Dia berhasil mengungguli Vanja Bukilic, pemain asing baru Red Sparks, yang mencetak 15 poin dalam pertandingan tersebut. Setelah laga, Ko Hye-jin mengapresiasi penampilan Megawati dan timnya. Kondisi fisik Mega sudah meningkat pesat. Selain itu, Hye-seon juga tampil dengan baik. Tim harus saling mendukung, dan semua pemain harus bertanding sesuai rencana, ujarnya, dikutip Senin, 21 Oktober 2024. Dengan 16 poin yang dicetak melawan GS Chalters, Megawati sejajar dengan Ratu Voli Korea, Kim Yeon-kong, yang juga mengoleksi 16 poin saat Pink Speeders mengalahkan Hyundai Hillstatte 3-1. Meskipun mencetak poin yang sama, Megawati menempati peringkat kelima, sementara Kim Yeon-kong berada di posisi keempat. Sementara itu, posisi teratas klasemen Liga Voli Korea Divisi Putri ditempati oleh opposite hitter Pink Speeders, Tutku Burcu-Yuzench, yang mencetak 21 poin dalam pertandingan melawan Hillstatte. Red Sparks mengawali musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan gemilang setelah menang 3-0 atas GS Chalters pada pertandingan 20 Oktober kemarin. Megawati Hangestri tampil luar biasa dalam laga ini, mencatatkan 16 poin, jumlah terbanyak di antara rekan-rekannya di Red Sparks. Penampilan Megawati semakin menonjol dengan tingkat keberhasilan serangannya yang fantastis, mencapai 80%. Tak heran jika Red Sparks memilihnya sebagai pemain terbaik pertandingan. Menurut pelatih Ko Hye-jin, perkembangan fisik Megawati sejak bergabung dengan Red Sparks musim lalu telah meningkatkan performanya secara signifikan. Kondisi fisik Megawati berkembang pesat, ujar Ko Hye-jin seperti dikutip dari MK Sports. Namun, Ko Hye-jin juga menyoroti pentingnya peran setter utama tim, Yeom Hye-seon, dalam kemenangan tersebut. Yeom, yang juga kapten baru Red Sparks, mampu memberikan umpan-umpan yang memudahkan Megawati untuk melakukan serangan dengan sempurna. Yeom Hye-seon mengirim bola sesuai keinginan Megawati, ditambahnya. Ko Hye-jin menekankan bahwa dalam kemauan, kerja sama tim adalah kunci sukses. Anda tidak bisa bermain sendirian, butuh teman-teman, tegasnya. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin, memberikan pujian atas kondisi fisik Megawati Hangestri Pertiwi setelah timnya meraih kemenangan gemilang melawan GS Chalters dalam laga perdana Liga Voli Korea pada Minggu, 20 Oktober 2024, kemarin. GS Chalters dipaksa menelan pil pahit lantaran menelan kekalahan di laga perdana putaran pertama Liga Voli Korea atau V-League 2024-2025 pada Minggu, 20 Oktober 2024. Tim yang diperkuat oleh Giselle Chalters menelan kekalahan telak tanpa balas dari Red Sparks dengan skor 0-3. Para anak asuh Ko Hye-jin mampu tampil gemilang, khususnya trio andalan Red Force yakni Megawati Hangestri, Vanja Bukilic dan Pyo Sungju. Megawati Hangestri menjadi pemain Red Sparks yang mencetak angka tertinggi yakni 16 poin. Meski demikian, Megatron tak menjadi MVP. Posisi pemain terbaik atau MVP disabet oleh Vanja Bukilic yang mengemas 15 poin, sedangkan Pyo Sungju dengan 10 poin.
Penampilan gemilang para pemain Red Sparks membuat Lee Yang Taek selaku pelatih GS Chalters terkejut. Lee Yang Taek kaget dengan penampilan Megawati Hangestri dan kawan-kawan, yang dianggap begitu kuat sehingga perlawanannya tak bisa dibendung. Tim lawan begitu kuat dan para pemain kami tidak bisa mengatasinya. Kami kesulitan mengendalikan atmosfer sejak pertandingan dimulai. Saya tak bisa menemukan ritme pertandingan, kata Lee, dilansir dari Naver. Pelatih lawan mengaku bahwa pihaknya sempat mencoba memberikan perlawanan sejak set pertama, namun tak berhasil. Kami berusaha untuk mengatasinya sejak set pertama, dan berusaha untuk mendinginkan atmosfer pertandingan, jelasnya. Para pemain kami memiliki beberapa kelemahan dibandingkan para pemain Red Sparks, ditambahnya lagi. Meski menelan kekalahan perdana, namun Lee Yang Taek ingin segera bangkit dan mempersiapkan pertandingan selanjutnya. Sementara itu, hasil tersebut membuat Red Sparks menjadi pemuncak dengan mengemas 3 poin, disusul oleh Pink Speeders di klasemen V-League 2024-2025. Lee Yang Taek selaku pelatih GS Chalters mengaku kaget dengan kekuatan Megawati Hangestri dan kawan-kawan usai kalah dari Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025. Performa Megawati Hangestri saat Red Sparks mengalahkan GS Chalters di laga pembuka V-League 2024-2025 mendapat apresiasi dari media Korea. Walaupun tidak keluar sebagai MVP di laga itu, namun media Korea tetap mengagumi penampilan luar biasa dari Megawati Hangestri di laga pertama Red Sparks musim ini. Megawati Hangestri kembali mengawali musim keduanya di kompetisi voli Korea bersama tim Red Sparks dengan cukup baik. Di KOFO Cup 2024 lalu, Megawati Hangestri mampu membawa Red Sparks finish sebagai runner-up turnamen setelah tumbang dari Suwon Hyundai ENC Hillstatte di final. Kini, pelatih Ko Hye-jin bertekad membalas kegagalan Red Sparks untuk juara di KOFO Cup 2024 dengan tampil garang dalam laga pembuka Liga Korea. Saya telah melupakan hasil dari KOFO Cup. Ini adalah pertandingan pertama musim ini. Kami akan mempersiapkan diri dengan baik, kata Ko Hye-jin sebelum pertandingan. Hasilnya, kolaborasi dari Trisula Megawati Hangestri, Vanja Bukilic, dan Tio Sungju langsung menggebrak kompetisi V-League 2024-2025 dengan kemenangan. Melawan GS Chalters yang dipimpin oleh pevoli Kuba Giselle Silva, Red Sparks tanpa ampun sukses melibas sang lawan dengan keunggulan 0-3. Megawati Hangestri keluar sebagai top skor di laga itu dengan torehan 16 poin, Vanja Bukilic mengoleksi 15 angka, sedangkan Tio Sungju mendapat 10 poin. Vanja Bukilic pun diganjar pemain terbaik atau MVP saat Red Sparks mengalahkan GS Chalters. Ini karena ia bermain cukup baik di laga siang tadi, Minggu, 20 Oktober 2024. Meski Vanja Bukilic yang dinobatkan sebagai MVP, namun salah satu media Korea justru menyoroti performa luar biasa Megawati Hangestri saat bawa kemenangan untuk Red Sparks. Media Korea Selatan tersebut juga tidak segan-segan menjuluki Megawati Hangestri sebagai Megatron, salam seperti panggilan yang disematkan penggemar voli Indonesia kepada Mega. Performa luar biasa Megatron, Red Sparks benar-benar mengalahkan GS Chalters 3-0 di game pembuka. Awal yang menyegarkan, ditulis judul artikel STN News. Tanpa mengesampingkan peran Vanja Bukilic yang merengkuh gelar MVP, media Korea tersebut memuji penampilan musim kedua Megawati Hangestri bersama Red Sparks. Penampilan Mega cukup menonjol dan Red Sparks memulai awal baru dengan memenangkan pertandingan pembuka, ditulis STN News. Dalam ulasan media tersebut, mereka secara khusus menyoroti performa Megawati Hangestri dalam set pertama dan kedua ketika Red Sparks kandaskan GS Chalters. Korea V-League 2024-25 resmi bergulir. Liga sudah dibuka dengan kejutan besar di divisi putri, yakni ketika Haeungguk Pink Speeders mengalahkan Hyundai ENC Hillstatte pada Sabtu, 19 Oktober 2024. Perhatian publik justru tertuju pada laga Daejeon Jungkwanjang Red Sparks melawan GS Chalters Seoul Kicks, di mana Megawati Hangestri akan memimpin timnya dalam laga kandang perdana. Tiket pertandingan yang baru berlangsung besok, Minggu, 20 Oktober 2024 itu telah sold out sejak 2 hari lalu. Menunjukkan tingginya antusiasme penggemar voli Korea Selatan, laga antara Red Sparks versus Chalters Seoul Kicks paling dinantikan oleh publik voli Korea Selatan. Laga itu berlangsung pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, tiket pertandingan tersebut sudah dinyatakan habis terjual sejak Jumat, 18 Oktober 2024. Sama seperti musim lalu, setiap pertandingan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, baik kandang maupun tandang, selalu sold out 2 hari sebelum pertandingan. Superstar Timnas Putri Indonesia, Megawati Hangestri, akan memimpin Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dalam laga kandang pertama mereka melawan GS Chalters Seoul Kicks, di Gimnasium Chungmu, Daejeon. Pertemuan ini merupakan kali kedua. Bentrok pertama terjadi pada laga semifinal pramusim Piala Kofodo Drum 2024 awal bulan ini.
Dalam pertandingan tersebut, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks berhasil menghentikan perlawanan GS Chalte Seoul Kicks dengan skor 3-2. Kemenangan tersebut membawa Red Sparks melaju ke final untuk menghadapi tim Monster Hyundai Hillstatte. Pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, akan segera memulai musim keduanya mentas pada Liga Voli Korea. Tantangan dan persaingan tentu berubah dibanding musim lalu bagi Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea. Atlet berusia 25 tahun itu mendapatkan ekspektasi setelah tampil cemerlang pada musim pertamanya bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati berkontribusi besar dalam perjalanan Red Sparks lolos ke babak playoff setelah penantian selama 7 tahun. Oposite Indonesia itu juga bahkan disebut-sebut sebagai pemain kuartal Asia terbaik pada musim lalu. Akan tetapi, persaingan antara pemain asing asal Asia akan banyak mengalami perubahan. Megawati tak hanya bersaing untuk adu unjuk gigi dengan outside hitter asal Thailand, Wipawe Srithong, yang memperkuat Suwon Hyundai ENC Hillstatte. Seperti diketahui, mereka menjadi dua pemain Asia yang dipertahankan oleh klubnya masing-masing. Tahun ini, Megawati dan Srithong akan menghadapi persaingan melawan 4 pemain asing asal Asia dan Oseania lainnya. Satu hal yang menjadi perhatian adalah ada cukup banyak pemain asing dari Asia yang punya postur tubuh menjulang. Zhang Yu, Robles, Weiler memiliki tinggi badan di atas 190 cm. Robles dan Weiler berposisi speaker sedangkan Zhang Yu adalah seorang blocker. Sejatinya ada satu lagi pemain jangkung yaitu Huang Ruilei, tetapi middle blocker dengan tinggi 197 cm. Namun, Huang diganti oleh timnya yaitu Pink Speeders dengan Fitzy yang tinggi badannya cuma 183 cm, hampir seperti Megawati, tetapi lebih gesit. Red Sparks juga menambah rata-rata ketinggian pemain dengan menggaet Vanja Bukilic, speaker dengan tinggi badan hampir 2 meter. Jung Hoyang selaku middle blocker Red Sparks menyatakan timnya tak gentar setelah melihat peningkatan tinggi badan pemain asing. Tinggi pemain kuota Asia dan asing telah meningkat, kata Jung Hoyang pada acara Media Day, dilansir dari MK Sports. Tetapi kami tidak gentar. Rata-rata tinggi badan kami bagus. Kami akan menjadi ancaman bagi tim-tim lain, ujar pemain dengan tinggi badan 190 cm tersebut. Jung Hoyang menambahkan, para pemain yang berposisi sebagai middle blocker harus bermain secara gesit. Baginya, bisa melakukan blok sekaligus serangan quick akan krusial dalam pertandingan. Pemain tengah harus banyak bergerak seperti halnya para penyerang, kata Jung Hoyang. Memblokir dan melakukan serangan cepat adalah hal yang wajib dilakukan. Saya juga mencoba untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk melakukan gerakan lanjutan setelah melakukan blocking, ujarnya. Red Sparks akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi GS Chalte Seoul Kicks pada Minggu, 20 Oktober 2024. Jelang kick-off V-League 2024-2025, Kovo memperkenalkan Megawati Hangestri serta perwakilan klub V-League lainnya pada Media Day yang berlangsung pada Rabu, 16 Oktober 2024. Megawati Hangestri hadir mewakili Red Sparks bersama pelatih kepala Kohejin dan Jung Hoyang hadir untuk menemui media. Selain itu, 6 klub lainnya turut membawa pelatih dan 2 perwakilan pemain. Ini menjadi awal dari dimulainya V-League 2024-2025 yang akan dimulai pada akhir pekan ini. Pelatih Red Sparks, Kohejin pun memberikan pernyataan soal Red Sparks yang kini disejajarkan dengan tim kuat seperti Pink Speeders dan Hyundai ENC Hillstatte. Mengakhiri V-League musim lalu di posisi 3, Red Sparks memberikan kejutan dengan berada di posisi runner-up Kovo Cup 2024. Kohejin pun menggambarkan timnya sebagai angka 1, di mana angka tersebut sebagai perlawanan untuk menggapai yang gagal dilakukan sebelum V-League musim ini dimulai. Ini adalah musim ketiga saya melatih bola voli putri. Musim lalu kami mengecewakan dengan hanya 1 poin, kami kekurangan 1 kemenangan, jadi saya tidak bisa membawa trofi, kata Kohejin dilansir dari laman Stow. Meski Hyundai ENC Hillstatte masih mendominasi dengan meraih gelar juara Kovo Cup 2024, namun Kohejin optimis dapat meraih gelar juara V-League 2024-2025 ini. Musim ini, saya ingin finish di posisi pertama tanpa penyesalan, kata Kohejin. Kohejin melakukan perombakan dalam skuadnya. Meski dapat mempertahankan Megawati Hangestri, namun kapten tim Lee Soyang dan Giovanna Milana hengkang. Kini Kohejin pun mendatangkan Pyo Sungju dan pemain asing Vanja Bukilic. Meski ada tantangan baru dengan posisi Vanja Bukilic dan Megawati Hangestri yang sama, Kohejin optimis ini akan menjadi kelebihan tim pada musim ini. Selain Megawati Hangestri, ada Moma yang mewakili Hyundai ENC Hillstatte. Moma menjadi salah satu wajah lama yang akan meramaikan musim baru ini. Berbeda dari Megawati Hangestri yang mencatatkan musim keduanya di Red Sparks, ini menjadi musim keempat Moma bermain di Korea Selatan.
Dia pun memberikan wejangan dengan para juniornya ini sebagai saran bermain di Liga Voli Korea. Sebenarnya, Korea tidaklah mudah. Namun jika kamu mengetahui dengan jelas mengapa kamu ada di sini dan tujuanmu, dan jika kamu melakukan yang terbaik yang kamu bisa, kamu akan dapat menghabiskan waktu dengan baik, jika Moma. Pevoli asal Kamerun yakni Laetitia Moma Basoko memberikan ancaman serius untuk Megawati Hangestri jelang Liga Voli Korea Selatan atau V-League 2024-25. Megawati Hangestri bakal menjalani musim keduanya bersama skuad Red Sparks di V-League 2024-25 yang akan digelar pada 19 Oktober 2024 mendatang.